itu ajaib. Dahsyat. Enak ya sore goreng Mas David, ya. Iya, habis hujan, Pak, habis hujan. Tangerang Jujur, hujan, Pak. saya sebenarnya agak kurang fit ya. Tetapi yang mengalahkan semua itu adalah semangat. Wah, itu. Jadi kalau badan kurang fit, batuk, pilek, dan lain-lain, kalau loyo, lemas, wah senang banget tuh penyakitnya ya. Senang penyakitnya. Jadi harus kita lawan ya. Karena penyakit itu adalah makhluk ya. Jadi harus dilawan. Jangan dimanja-manja, nggak boleh. Oke teman-teman, terima kasih buat sponsor saya Bunda Afri Andani yang sekarang sudah tambah kinclong, tambah cantik, ya. Ya kan? Udah nggak setuju nggak? Setuju nggak? Kalau Bunda Afri sekarang udah tambah cantik. Ketik dulu dong. Setuju. Gitu dong. Iya, benar. Waktu pertama kali jumpa sama saya itu di Bali, Kalibata gitu ya. Masih agak-agak kucel-kucel gitu. Tambah cantik beliau sekarang. Dahsyat. Betul buat Bunda Apri. Lalu dia ada Pak Dhani dari Labuan Bajo yang sekarang masih kurang sehat, tetapi closingannya nggak berhenti-berhenti. Dia tetap semangat. Saya sudah kasih motivasi. Penyakit itu dikalahkan dengan semangat, Pak Dhani. Ya, jangan mau kalah dengan penyakit. Nah, oke. Ada juga di sini co-founder kita Ibu Yuli, Ibu Heidi. Nah, ini Bu Heidi juga perubahannya dahsyat loh. Tambah cantik dia. Iya. Dulu waktu jumpa pertama sama saya di Kalibata, itu udah kayak ART. Udah Bunda Heidi. Bunda Heidi boleh nggak saya sebut begitu? Maaf ya Bunda Heidi ya. Sekarang tambah cantik, tambah kinclong ya kan. Udah mulai perawatan ya. Lalu juga ada Ibu Yuli tadi sudah di Jogja, Ibu Heidi, Ibu Vivin di Kebumen juga udah mulai tambah manis ya, rapi ya kan. Lalu juga ada Ibu Trisuyatmi yang joinnya diutangin 10 koin dari upline-nya dan sekarang dia sudah bisa bayar hutang. Dahsyat. Bayar utang BRI yang sudah 5 tahun nggak bisa dibayar. Sekarang sudah lunas. Weh, dahsyat. Hebat ya. Luar biasa. Ya, jadi yang luar biasa itu bukan saya. Yang luar biasa itu adalah kalian. Karena kalian mau berjuang. Nah, gitu. Nah, teman-teman, dan saya ucapkan semua ya, terima kasih kepada leader-leader semua. Dan ini benar ada 92 ini. 99 loh. Wah, screenshot dulu coba. 99. Ya 100 lagi. Naik lagi 1. Ini 100 orang ini benar ini. Hah? Sebentar, aku ada yang lupa. Pak Budi belum saya share linknya. Tadi dulu, Pak Budi saya belum share. Pak Budi juga kenapa saya lupa dengan Pak Budi? Karena dia sudah melupakan Yuan Point juga soalnya. Iya kan? Pak Budi. Oke. Ya, saya lanjut. Ya, oke. Ada 100 orang. Benar nih, Bu Afri? Hah? Ini nggak disortir apa gimana nih? Link Zoom-nya dikirim ke semua orang? Ke semua mitra? Apa? Ada grup khusus yang untuk ikut Zoom. Oh, oke. Jadi linknya di-share ke situ ya. Dan grup khususnya ada berapa orang? 100 lebih? Ada berapa ya? 100 lebih? Ini kan campur dengan ini juga Pak, dengan Pak Dhani kan. Ya, oh ya, oke. Nah, dengan Pak Dhani. Lalu di Bu Afri grupnya ada berapa orang? Ada 70, 80? Ada ya? Oke, luar biasa. Saya lanjut. Yang jelas peningkatan Yuan Coin cukup luar biasa. Ya, tim leader juga udah mulai banyak. Dulu kita training itu masih 20 orang, masih 30 orang ya. Sekarang sudah 100, 200, 300, bahkan nanti bisa 1000 orang. Ya,
Nah, saya bicara tentang Bang Fadli, ya kan, saya tambahin, ya Bang Fadli terima kasih juga, beliau itu adalah salah satu founder saya, yang manut mentor, dan pernah ikut bisnis sama saya, sebelumnya, beliau dapat mobil, beli mobil cash tunai Expander, dan beliau bisa renovasi rumah, dan beliau juga bisa beli sapi. Wah, dahsyat. Nah, kondisi bisnis yang dulu saya jalankan, ya, memang scam, tapi 3 tahun, ya, cukup long term, cukup panjang itu ya, kalau untuk BO itu 3 tahun itu bagus banget. Nah, kenapa sih bisa scam ya? Karena kondisional, bukan karena oknum, ya, bukan karena oknum. Kalau dulu CEO-nya Pak Mandala Utama. Nah, beliau itu adalah salah satu mentor saya juga. Nah, dari beliau juga saya banyak belajar tentang sebuah sikap. Ya, beliau itu sangat menekankan sekali tentang sikap, attitude. Ya, kalau saya ini kan impian. Saya ini kan impian, bagaimana cara membangun impian, bangun impian, ya kan? Tapi kalau Pak Mandala, dia konsennya di sikap, di attitude. Nah, alhamdulillah karena saya sudah diajarin sama beliau dan saya manut mentor, ya, dan akhirnya saya punya ilmu itu sekarang. Ya, sikap, disiplin. Nah, ya kenapa saya mau belajar sama dia? Karena dia orang kaya, ya, ada orang kaya. Nah, kondisional COVID-19, PPKM level 4, ya kan? Saya yakin nanti teman-teman akan menyentuh orang-orang yang dulu pernah berbisnis sama saya. Pasti itu. Ya, pasti itu akan tersentuh mereka-mereka. Dan ini juga udah ada sih yang sudah tersentuh gitu loh. Nah, saya ceritakan sedikit biar teman-teman paham dari saya, bukan dari orang lain, ya. Nah, jadi PPKM level 4 yang akhirnya mengkondisikan bisnis itu tidak bisa berlanjut, ya kan? Nah, dulu bedanya apa? Dulu bedanya poin, bukan koin. Nah, yuan coin adalah koin, real, smart contract. Kalau dulu poin, yang bisa dicetak-cetak tambah. Oke? Nah, lalu yang kedua, bedanya adalah, karena saya kan selalu mau belajar dari kesalahan ya. Yang kedua, bedanya bagi hasilnya cukup besar. Kurang lebih sebulan dapat 20%. Bisa 10%, bisa 20%. Ya. Nah, di yuan coin kita lebih kecil lagi. Logik, ya kan? Logik ya. Bagi kita kecil. Ya, 1-5% per bulan, ya kan? Nah, di sana ada support system juga, ada yang saya bangun. Tapi di yuan coin jauh lebih hebat, jauh lebih mantap, ya kan? Support sistemnya udah saya saya sudah mulai modifikasi, saya sudah mulai upgrade, ya kan? Nah, yang keempat adalah komunitas di yuan coin lebih dahsyat. Kemarin juga dahsyat, tapi di sini upgrade. Pasukan yuan coin sekarang online, banyakkan online. Kalau dulu pasukannya rata-rata offline. Makanya ketika ada COVID, ada level PPKM level 4, stuck. Gitu ya. Nah, di sini online. Dan pasukannya mayoritas emak-emak. Ini yang dahsyat ya. Kenapa kok bisa mayoritas emak-emak itu dahsyat ya? Saya pernah bilang sama teman jaringan saya, kalau kita di bisnis jaringan, kalau timnya mayoritas emak-emak sama anak muda, udah itu. Pasti yakin ini bisnis akan long life. Ya, dulu BW3 3 tahun. Dan dendam positif saya adalah saya ingin membuat yuan coin ini lebih long life, ya. Ya, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun ya. Bisa mudah-mudahan 100 tahun. Apalagi kalau teman-teman nanti next ke depannya ya. Kalau sudah mulai pencapaian, banyak yang sudah mulai mendapatkan pencapaian, ada yang bisa beli motor, bisa beli mobil. Dan itu banyak sekali, ribuan orang yang sudah dapat. Dan akhirnya mereka tidak fokus pada bagi hasil. Nah, kalau bagi hasilnya mereka sudah tidak fokus dan bahkan tidak dapat bagi hasil pun, mereka mau
dia cuma hanya mengandalkan kenaikan aset, maka Yuan Coin ini tidak akan pernah scam. Wah, dahsyat. Nggak akan pernah scam. Ya, nggak akan pernah scam. Bisnis ini akan menjadi bisnis seumur hidup. Ya, koinnya naik, turun, 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 naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, sampai kiamat. Nggak akan pernah scam. Mau nggak? Hah? Mau nggak bisnis yang kita jalankan ini sampai kiamat? Sampai kita meninggal, anak kita lagi yang nerusin, ya. Cucu kita yang nerusin, mau nggak? Ini mama punya bisnis, ini pinnya, ini passwordnya, ini indodaknya, kasih ke anak kan. Nah, ini kalau nanti mama meninggal, ini nanti mama wariskan buat kamu. Mama wariskan buat kamu. Ya, dan Bu April luar biasa nih, Bu April ini anaknya udah 7 turunan kaya semua udah. Ya kan, sekarang sehari bisa 10 juta, 20 juta, 50 juta. Dahsyat. Dan itu benar. Sangat benar. Kalau teman-teman sudah tidak fokus lagi dengan bagi hasil dan bahkan tidak dapat bagi hasil pun, tetap action. Nggak ada bagi hasil, action. Nggak ada bagi hasil, action. Wah, udah. Sampai kiamat. Dan itu nanti akan saya buat. Ya, tenang. Itu akan saya buat nanti. Ya, mungkin nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi gitu ya. Nah, ini 1-5%. Ya, itu 20% aja sebulan udah bisa 3 tahun. 10% sebulan udah bisa 3 tahun, ya kan? Apalagi ini 1-5%. Apalagi tidak ada bagi hasil. Wah, dahsyat. Ya, sampai kiamat. Nah, teman-teman buka, Mas. Buka. Betul. atau ini putus-putus Pak suaranya. Sebentar. Oke. Ya udah bagus. Bagus Udah Pak. bagus. Bagus Pak, bagus. Bagus, oke. Apa legalitas Yuan Coin? Nanti kalau ada yang nanya, legalitas Yuan Coin adalah kesepakatan. Kenapa? Karena Yuan Coin ini masih membangun komunitas, masih ICO. Ya. Tapi jika nanti masuk marketnya lokal, Indodax, toko kripto, pintu, ya, maka Yuan Coin akan langsung input sama OJK. Akan digandeng langsung dengan OJK. Oke, paham ya? Dan ingat, OJK bukan lembaga mengamankan uang kalian. OJK hanya mengawasi saja, bukan mengamankan uang investasi kalian. Ya, itu harus dipahami. Oke? Lalu yang kedua adalah, tapi kalau nanti masuk marketnya di luar, lah token, CoinTaker, dan lain-lain, itu nggak akan digandeng sama OJK. Oke? Nah, sama kayak Nagaya Coin ya. Nagaya Coin yang Bu Ani mainkan, Pak Dhani mainkan dulu dari tahun 2018, sampai detik ini masih ada. Ya, dia masuk market lah token. Maka dia tidak perlu ada OJK. Ya. Nah, selanjutnya adalah, Pak, kita ada produk nggak? Ada. Produknya apa? Angka. Itu produk. Jadi angka, zaman now, zaman sekarang, itu udah menjadi suatu produk. Makanya kalau kita beli pulsa, pasti dikasih angka. Kita beli token listrik, pasti dikasih angka. Betul ya? Nah, jadi angka ini udah jadi produk. Ya, tidak bisa dipegang, tapi bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, listrik buat apa? Penerangan dan lain-lain. Pulsa buat apa? Komunikasi dan lain-lain. Yuan Coin buat apa? Buat apapun. Buat bisa beli token listrik, buat bisa beli pulsa, beli rumah, kecantikan, kesehatan, semua bisa. Ya. Jadi produk kita manfaatnya itu. Oke? Yang ketiga adalah, kantornya di mana, Pak? Ada kantornya nggak? Nah, kripto itu tidak ada kantor. Ya, Bitcoin, Ethereum, Solana, TRX, Tron, apapun nama koin itu tidak pernah ada kantor. Nah, tapi nanti saya akan buat base camp. Ya, base camp, tempat kumpul. Mungkin nanti di Jogja,
di Bekasi, di Jakarta, di Bogor, di Sukabumi, di Bandung, itu nanti akan saya buat base camp, ya. Nah, lalu apa lagi? Saya rasa itu ya. Nah, saya rasa cuma itu doang. Ya mungkin jadi pertanyaan yang sangat sering. Halal haram. Pak, ini halal atau haram? Ya kan? Menurut saya ini adalah halal. Jadi ada nggak yang bilang haram? Ada, silakan aja. Dan kita jangan berdebat dengan hal itu. Ya, kenapa Pak Yusuf punya keyakinan ini halal? Karena ini jual beli, karena ini perdagangan. Ya, ini perdagangan, ini jual beli. Nah, oke, ya, itu aja. Clear alasannya itu. Nah, jadi nanti kalau ada yang enggak ini haram ini, ya oke. Terima kasih. Itu pendapat kamu. Jangan didebatkan, ya. Nah, selanjutnya adalah saya ingin teman-teman bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kasih waktu 30 menit. Ada kendala, ada problem, ada apa, ada yang belum jelas, ada yang belum tahu, ada yang belum paham. Apa kendalanya silakan ditanyakan. Oke? Atau mau curhat? Ada yang mau tanya? Silakan tanya. Ayo tanya, yang mau tanya. Nggak ada yang mau tanya ya? Udah pada pinter semua ya? Udah pada luar biasa semua ya? Nggak ada yang mau tanya ya? Ada yang tanya nggak sih? Ada nggak yang membuat kaki kalian itu rantainya masih nggak bisa diputusin gitu? Masih mau jalan ragu, masih mau jalan tuh takut gitu loh. Ada apa? Apa yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak Dev. Ya, bagus. Silakan. Kan saya lingkungannya memang teman-temannya lebih duluan ikut di kripto gitu ya. Ya. Kalau kita menjelaskan itu selalu dia memang lebih pintar gitu kan. Nah, kalau kita ngajak-ngajak itu pasti dia bilang, coba dilihat di ini gitu kan, selalu dia punya patokan yang macam-macam gitu kan. Iya. Nah, padahal kalau satu aja goal gitu kan akan banyak yang ikut gitu. Cuman bagaimana meyakinkan mereka gitu, padahal saya udah kasih berbagai macam mengenai OneCoin, mau yang flowchart, yang apa, yang mengenai OneCoin yang sering kita dapat tiap hari itu saya udah jelasin juga gitu. Tapi dia nggak yakin juga gitu, malah kita yang diinikan terus gitu. Harus hati-hati. Saya udah yakin, saya bilang saya udah dari April masuk lancar gitu. Iya. Jadi satu orang aja bisa masuk, mungkin yang lain akan banyak gitu, karena mereka kan bergeraknya di bidang keuangan ya Pak. Ya istilahnya saldo tabungannya adalah gitu kan. Cuman bagaimana nih, harus effortnya ke mereka gitu. Minta pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya kan memang saya rasa sih belum waktunya mereka untuk masuk juga. Belum waktunya. Karena mereka mayoritas orang kaya. Jadi orang kaya memang belum saatnya untuk masuk ya. Nanti orang-orang kaya masuk OneCoin, kalau bagi hasilnya udah 1% sebulan. Ya, baru orang-orang kaya masuk 1% sebulan. Nah, baru orang kaya masuk. Jadi nggak perlu diyakini Bu Gus, lakukan saja, ajak yang lain, ajak yang lebih ekonominya di bawah dia. Jadi nggak usah yang orang-orang kaya ya. Nah, karena kita juga nggak terlalu membutuhkan mereka ya. Udah kaya, pinter lagi ya. Udah, nggak usah, tinggalin aja. Jadi lebih baik ajak yang lain. Kalau bisa, kalau Bugus punya teman-teman yang miskin atau yang kekurangan finansial, itu lebih baik diajak. Beli deh 5 koin aja deh, 10 koin aja, gitu ya. Jadi orang-orang kaya nggak usah dulu ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya Pak. Ya gimana? Gini Pak, saya kan udah
share ya, share ke YouTube. Bitcoin, yuan koinnya udah di-share ke YouTube, ke Facebook tuh. Nah di YouTube itu mereka tuh apaan tuh katanya, memang di kripto katanya kan Pak. Kemudian blockchain-nya layar berapa? Kalau kemudian proyeknya apa kan saya udah tahu tuh. Kemudian visinya siapa saja, ada white papernya enggak, roadmap-nya apa katanya. Kayak gitu gimana jawabnya tuh Pak? Ya, sebenarnya itu di dalam bisnis kripto jaringan itu nggak terlalu dipentingkan. Ya, white paper cuma hanya tulisan aja ya. Roadmap itu kan perjalanan koinnya gitu ya. Itu cuma tulisan-tulisan aja sebenarnya. Koin itu yang paling penting adalah komunitas. Kuncinya cuma satu. Kalau kita bicara kripto adalah komunitas. Kalau dia masuk market atau tidak masuk market itu bukan persoalan yang sangat penting. Karena koin yang bagus itu bukan berarti koin yang masuk market, bukan berarti koin yang punya white paper, ya, bukan berarti koin yang punya layar segala macam, ya kan? Ya udah nanti tanya orang dia aja deh, ya kan? Saya juga nggak gitu pintar tuh yang gitu-gituan. Nah, yang paling bagus adalah komunitas. Masuk market, komunitasnya nggak solid, komunitasnya nggak cinta dengan kriptonya, sama aja. Bahkan banyak sekali koin yang masuk market jadi cacing. Jadi cacing tanya. Anang Asanti, dia merasa artis. Dia bikin kripto. Dia bikin token. Dan langsung masuk market, masuk Indodax. Tapi pertanyaannya sekarang gimana? Koinnya. Tenggelam, jadi cacing. Ya. Jadi saya pernah bilang sama teman-teman, siapapun bisa bikin kripto. Bu Afri aja bisa buat kripto, ya kan? Modalnya nggak banyak, 100 sampai 200 juta doang, kecil lah, ya kan? Nah, tapi nggak semua orang bisa membangun komunitas, apalagi komunitasnya solid, apalagi komunitasnya udah saling mencintai, karena nanti ada fasenya. Ada jual, ada beli, ada jual, ada beli, ada jual, ada beli. Nah, kalau terjadi ada jual, ada beli, ada jual, ada beli, ada jual, ada beli, maka akhirnya koin itu hidup. Nah, itu yang ingin saya capai gitu loh. Makanya saya kuatkan dulu komunitasnya, saya solidkan dulu komunitasnya. Saya selalu berusaha itu. Makanya kan saya punya target. Bagaimana caranya grup di Yuan Coin itu, di grup UC itu, nanti itu semuanya orang aktif, bukan hanya orang pasif. Jadi bukan hanya orang yang cuma menerima bagi hasil, tapi di dalam grup itu orang aktif semua. Nanti chatnya itu ada 2.000, 5.000, 10.000. Nah, kalau sudah diisi-isi orang aktif, apalagi kaum emak-emak, akhirnya katanya adalah apa? Kaum terkuat ya di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi, Pak. Ras terkuat di muka bumi. Nah, udah. Saya rasa nggak ada yang bisa menggoyahkan Yuan Coin. Ya kan? Sekalipun mohon maaf, sekalipun misalnya ada yang mau musik-musik segala macam. Tapi ingat, saya selalu katakan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Dan itu yang saya yakini. Ya, itu yang saya yakini. Nah, itu Bu Salmi ya. Oke. Pokoknya biar aja dulu yang ragu, yang nggak mau, yang kepinteran, biar aja. Nanti setahun baru join ya. Tahun lagi join, 2 tahun lagi baru join ya. Nggak apa-apa. Karena perjalanan Yuan Coin ini masih panjang. Masih panjang. Ya. Oke, Bu Salmi, thank you ya. Tapi Bu Salmi saya kasih apresiasi juga ya buat Bu Salmi ya. Bu Salmi sekarang sudah upgrade diri loh. Bagus dia jadi MC-nya pinter. Plus dulu dong, Salmi dong. Saya mau kasih plus dulu buat Bu Salmi. Tek. Oke. Itu. Nanti Bu Salmi jadi MC di hari Rabu ya. Oke, Bu Salmi.
Allah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, makasih. Jadi Penjelasan. yang paling penting kuncinya adalah komunitas. Semua bisa bikin kripto, tapi tidak semua orang bisa membangun komunitas. Ya, track record saya main MLM, networking, jatuh bangun, alhamdulillah. Ya, saya tidak pernah merasa menyesal. Ya, di saat saya jatuh juga saya tidak menyesal. Di saat saya bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, saya tidak pernah menyesal. Karena itu adalah ilmu, pelajaran buat saya. Ya kan? Nah, saya sering kena scam juga, scam, tapi saya tidak pernah marah, saya tidak menyesal, saya tidak dendam sama yang ngajak saya, nggak apa-apa, dan alhamdulillah kan, saya belajar, jadi saya punya ilmu, ya kan? Apa sih kuncinya supaya bisnis ini tidak scam? Ya kuncinya cuma satu, bagi hasil. Makanya kalau teman-teman bagi hasilnya kok kekecilan sih, ya udah cari yang lain aja ya, cari yang lain, toko sebelah. Karena saya tidak mau bisnis ini scam. Oke? Ada lagi? Pak. Siapa yang lain lagi? Saya Pak. Siapa tuh? Ibu Ketut dari Papua Pak. Oke, Ibu Ketut silakan. Selamat sore Pak. Ya minta maaf Pak, cuma mau apa? Sharing gitu, mau ini bilang saya, ada saya kan waktu itu saya pas sudah itu, terus saya ada WD pada kan bilang kalau WD coba Bunda WD-nya yang sudah di WD itu di share di WA grup. Nah, saya masukkan di status WA, terus ada teman dia bilang Kak itu apa Kak? Oh ini deh ini saya cerita Watcoin begini deh saya cerita terus oh Kak mau gitu. Oh ya boleh deh nanti kita cerita saya bilang begitu tuh Pak. Terus tapi bukan mau dong itu bukan saya pikir oh ini mau nih gitu dong tapi enggak Pak ini cuma